Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah siap menggelar pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari tim 2 Universitas Hasanuddin yang pada musim perdebatan kali ini pada pihak Standing Position Pro. Saya Muhammad Elias Yunus selaku pembicara pertama yang bertugas untuk membedah argumentasi kami dalam ranah filosofis. Saya Christian Samuel selaku pembicara kedua yang bertugas untuk mempertegas standing position kami dalam ranah landasan yuridis. Saya Andi Muhammad Iqbal Rahman selaku pembicara ketiga yang akan mempertegas kembali standing position kami dalam ranah sosiologis dan solusi. Untuk pertama kalinya, secara tegas, tugas dan mantap, kami menyatakan bahwa kami sangat setuju dengan mosi pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Tapi sebelum masuk ke ranah argumentasi kami, izinkan kami untuk mendefinisikan dua fase penting yang harus digarisbawahi dalam mosi perdebatan kali ini. Yang pertama adalah fase Pilkada. Pasal 1 ayat 1 PP nomor 6 tahun 2005 menjelaskan bahwa Pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi atau kota ataupun kabupaten berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Fase kedua yaitu era new normal, yaitu masa transisi masyarakat untuk menciptakan tatanan, kebiasaan ataupun perilaku yang berbasis adaptasi untuk menciptakan perilaku hidup bersih dan sehat. Rekanku yang budiman, perlu ditetapkannya limitasi pada mosi perdebatan kali ini agar berjalan dengan solutif, kondusif, serta komprehensif. Limitasi yang akan kami tetapkan pada mosi perdebatan kali ini yaitu pada mempertahankan pelaksanaan pilkada di tahun 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan yang termaktub dalam PKPU nomor 6 tahun 2020. Artinya, ada 3 landasan utama yang melatar belakangi persetujuan kami. Yang pertama adalah Indonesia sebagai negara demokrasi perlu melakukan regenerasi demokrasi lokal melalui Pilkada 2020 seperti yang termaktub pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 yang menyatakan bahwa pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak yang telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2020 yang mengatur tentang penetapan pelaksanaan Pilkada 2020 pada 9 Desember tahun 2020. Yang teknis pelaksanaannya mengedepankan protokol kesehatan dengan PKPU nomor 6 tahun 2020. Yang kedua, dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan sudah menegaskan bahwa musyawarah adalah salah satu citra kita dalam menjalankan konstitusi kita, dan tentu saja pelaksanaan pilkada di 2020 adalah salah satu cara untuk mengimplementasikan sila keempat tersebut. Yang ketiga, dengan tetap dilaksanakannya pilkada di 2020 di era new normal, kami pun tetap mewujudkan secara bersamaan antara hak masyarakat untuk memilih dan dipilih yang telah dijamin dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dan hak penjaminan kesehatan masyarakat yang juga telah dijamin oleh negara dalam pasal 34 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Bahwa pada dasarnya, dalam UUD NRI 1945 pada pasal 28C ayat 1 yang di dalamnya menyampaikan bahwa ada hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dan tidak lupa, dalam UUD NRI 1945 pada pasal 34 ayat 1 yang di dalamnya juga menyampaikan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Berarti dapat kita simpulkan, apa yang pemerintah siapkan untuk Pilkada 2020 ini bertujuan untuk memutar kembali roda demokrasi lokal, serta tidak lupa untuk memperhatikan aspek kesehatan dengan adanya kebijakan protokol kesehatan yang sudah disediakan. Dapat kita amini bersama bahwa sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia merupakan bentuk elaborasi dengan UUD NRI 1945 pada pasal 28C dan pasal 34. Sehingga menjadi inti dari peraturan-peraturan tersebut adalah penjaminan hak bagi setiap warga negara dan seharusnya
Kepastian hukum ini membuat masyarakat menjadi yakin dengan apa yang pemerintah sedang wujudkan karena tujuan dari Pilkada 2020 ini untuk kesejahteraan bersama. Pilkada serentak tahun 2020 ini layak untuk dijalankan. Mengapa? Karena pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 3 Ayat 1 yang mengatakan bahwa pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Benar adanya, negara kita memang sedang dilanda bencana non-alam, yaitu COVID-19. Akan tetapi, apa yang pemerintah sedang siapkan merupakan tindakan untuk mengajak masyarakat untuk memulai tatanan hidup baru. Salah satunya dengan melaksanakan Pilkada 2020 ini dengan menerapkan kebijakan protokol kesehatan yang teramat ketat. Sehingga muncullah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan pengunduran Pilkada 2020 dari September menjadi Desember dengan maksud untuk menyiapkan segala kesiapan yang terkait dengan Pilkada 2020 ini di era new normal. Bentuk jaminan terhadap kecemasan masyarakat sejatinya telah diatur secara expressis verbis dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 pada pasal 6 terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang berisi mengenai kedisiplinan dari PPS dalam menjalankan protokol kesehatan dan melakukan penjelasan bagi setiap masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan seperti menjaga jarak 1 meter, memakai masker, mencuci tangan, serta membawa cairan antiseptik. Selanjutnya, pada pasal 71 ayat ketiga yang mengatur bahwa setiap calon pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,3 atau lebih sebelum memasuki TPS, maka pemilih memberikan hak pilihnya kepada orang yang dipercayai oleh pemilih atau dibantu oleh anggota KPPS untuk mengisi formulir pernyataan didampingi oleh pemilih. Kemudian, pada pasal 72 mengatur bagi yang menjalani rawat inap, isolasi mandiri, atau terinfeksi COVID-19 tetap dapat untuk menggunakan hak pilihnya dengan cara mendatangi TPS yang berdekatan dengan rumah sakit, di mana pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12 waktu setempat sampai dengan selesai, dan tetap berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 wilayah setempat sampai dengan selesai. Lalu, pada pasal 73 ayat 1 mengatur bagi pemilih yang menjalani isolasi mandiri karena terpapar COVID-19 dan dipastikan tidak dapat untuk mendatangi TPS, maka KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi pemilih tersebut dengan persetujuan saksi dan panwaslu kelurahan atau desa atau pengawas TPS dengan mengutamakan kerahasiaan pemilih. Selanjutnya, pada bab 10 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, kita dapat melihat bersama bahwa KPU pun akan melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu takut lagi untuk mengikuti pilkada serentak ini, karena pemerintah telah menjamin agar masyarakat dapat mengikuti pilkada serentak ini dengan aman dan nyaman, serta tanpa mengurangi nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan kepala daerah ini, dan tidak sama sekali kehilangan bentuk hak konstitusional dari setiap warga negara. Jane Jacques Rousseau dalam Du Kontrak Sosial per halaman 113 mengatakan bahwa demokrasi akan sejalan dengan perkembangan zaman dan akan selalu dipengaruhi oleh faktor budaya sebuah negara. Dalam hal ini, perkembangan zaman yang dimaksud adalah era new normal itu sendiri. Ketika kita membedah kembali mosi perdebatan ini, maka kita akan sampai pada satu pembahasan utama, yaitu bagaimana cara menjalankan pilkada di tahun 2020 dengan aman dan lancar di tengah era new normal. Perlu kami tegaskan kembali bahwa new normal adalah era di mana kita harus menciptakan sistematika adaptasi baru untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sejalan dengan hal ini, Ketua Tim Pakar Gugus Percepatan Penanganan COVID-19, Profesor Dr. Hewan Wiku Adhisa Smito juga menyatakan bahwa masyarakat Indonesia harus beradaptasi dalam beraktivitas sehari-hari di tengah pandemi COVID-19. Maka sebagai bentuk dari adaptasi tersebut, perlulah kami untuk tetap mempertahankan pelaksanaan pilkada di tahun 2020 dengan catatan tetap melakukan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti yang telah termaktub dalam PKPU nomor 6 tahun 2020. Terlebih lagi, PKPU ini telah menjalani proses FGD, uji publik, konsultasi dengan DPR RI, dan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.
Marilah kita melihat mosi perdebatan ini pada perspektif kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik. Untuk melihat kepastian hukum dalam pelaksanaan pilkada ini, marilah kita melihat status quo yang terjadi saat ini, di mana keresahan masyarakat mayoritas adalah karena mereka meragukan adanya jaminan keselamatan dan kesehatan dalam pelaksanaan pilkada di tahun 2020. Namun sejatinya hal ini telah terjamin di dalam pasal 2 ayat 2 PKPU nomor 6 tahun 2020, di mana pelaksanaan pilkada di tahun 2020 diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip keselamatan dan kesehatan, serta berpedoman pada prinsip pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19. Tujuan keberpihakan kami terhadap mosi perdebatan kali ini diibaratkan sebagai dua sisi uang logam. Antara pelaksanaan pilkada di tahun 2020 dan jaminan keselamatan masyarakat sama pentingnya untuk kami wujudkan secara bersamaan ketika kami mendukung mosi perdebatan kali ini. Alasan lain mengapa pilkada di tahun 2020 harus tetap dilaksanakan adalah karena kepala daerah yang memimpin saat ini sebentar lagi akan habis masa jabatannya. Namun, kita tidak bisa terus-menerus bergantung dengan pengangkatan PLT, dikarenakan ketika kita melihat surat edaran BKN nomor 2/SE/angka Romawi 7/2019, di dalam surat edaran tersebut menjelaskan bahwa PLT tidak berwenang untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum dalam aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran. Hal ini pun berimbas pada pengambilan keputusan dan kebijakan yang tidak akan maksimal dalam penanganan COVID-19 di daerah-daerah tertentu. Cum ad sunt testimonia rerum quid opus est verbis. Saat bukti dari fakta-fakta telah ada, apa gunanya kata-kata? Maka dari itu kami akan mengkomparasikan mosi perdebatan kali ini dengan fakta yang telah terjadi di negara lain. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance, setidaknya ada 56 negara dan wilayah bagian di seluruh dunia yang memutuskan untuk tetap melaksanakan pemilihan walaupun ada kekhawatiran terkait COVID-19. Hal ini membuat kami yakin bahwa Indonesia akan sukses melaksanakan pilkada di tahun 2020 jika Indonesia menerapkan dengan ketat protokol kesehatan seperti yang telah termaktub dalam PKPU nomor 6 tahun 2020. Pun apalah arti suatu perdebatan tanpa sebuah solusi, maka izinkanlah kami untuk memberikan solusi yang sangat solutif dalam permasalahan ini. Dalam pasal 68 ayat 1 PKPU nomor 6 tahun 2020 menjelaskan bahwa semua pihak wajib untuk menjaga jarak paling kurang 1 meter ketika melakukan pemungutan suara dan penghitungan suara. Maka dari itu, kami pun merekomendasikan kepada KPU agar menggunakan sistem penambahan jumlah TPS dan mengurangi jumlah pemilih di tiap TPS tersebut, agar kemudian aturan menjaga jarak tersebut dapat diimplementasikan dengan baik oleh semua pihak. Kemudian, dalam pasal 71 ayat 1 PKPU nomor 6 tahun 2020 juga menjelaskan bahwa jumlah pemilih di dalam TPS pada satu waktu diatur sesuai dengan kapasitas TPS. Maka agar masyarakat paham dengan pengaturan tersebut, perlulah agar KPU memberikan video edukasi dan informasi kepada masyarakat terkait dengan pengaturan jumlah pemilih dalam satu waktu, atau kita sebut dengan pemilihan berkala. Lalu kemudian video tersebut disebarluaskan secara masif melalui lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan media dalam jaringan. Sekian dan terima kasih. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir.